Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai teori-teori pembentukan jagat raya. Ada teori mengembang dan memapat. Jadi, jagat raya terbentuk karena adanya siklus materi yang mengembang akibat reaksi inti hidrogen. Terus yang kedua ada teori keadaan tetap. Nah, teori keadaan tetap yaitu jagat raya tidak hanya bersifat sama dalam ruang angkasa tetapi juga tidak berubah dalam waktu. Nah, ini menurut Sir Fred. Kemudian ada teori ledakan besar Edwin Hubble atau yang kita kenal dengan Big Bang, ya. Jadi galaksi berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang tinggi sehingga menimbulkan ledakan yang maha dahsyat. Nah, dari ledakan-ledakan tersebutlah itu membentuk galaksi dan planet-planet yang ada di jagat raya sekarang ini. Ini 3 teori besar yang biasanya kita pelajari. Nah, kemudian ada teori-teori pembentukan tata surya. Yang pertama ada teori nebula, bahwa nebula itu berasal dari gas dan debu yang sebagian besar akan menjadi matahari. Nah, pembentukan matahari dan planet lain itu masih bersifat berpijar, jadi masih panas gitu. Kemudian matahari itu berputar pada porosnya. Nah, yang keempat, planet-planet lain itu terbentuk atmosfer. Jadi ini prosesnya juga sangat lama, bahwa gas itu memiliki energi yang kemudian ada perputaran menjadi matahari dan tetap berputar, sehingga ada pembentukan planet-planet, ya. Jadi pembentukan matahari dan ada planet-planetnya, gitu ya. Jadi ini pembentukan tata surya kita. Terus yang kedua ada teori planetesimal. Nah, gas yang meledak keluar dari atmosfer matahari kemudian mengembun dan membeku sebagian besar benda-benda yang padat dan kecil-kecil. Nah, ini teori planetesimal itu intinya ada planet yang lewat, terus material matahari itu tertarik, terus kemudian membentuk planetesimal, dan kemudian dari material-material yang keluar dari atmosfer matahari tersebut, ini membentuk planet-planet, ya. Ini teori planetesimal. Terus ada teori pasang surut. Nah, teori pasang surut ini material yang tertarik dalam bentuk gas dan mendingin menjadi bola cair dan selanjutnya memadat menjadi benda-benda luar angkasa. Nah, ini di sini juga sama, ada bahwa ada matahari, kemudian ada planet lain yang atau yang seukuran atau lebih besar dari matahari itu lewat. Terus ada sebagian besar gasnya itu tertarik oleh planet yang lewat, kemudian gas-gas yang tertarik tersebut membentuk planet. Nah, ini biasanya pembentukannya itu seperti cerutu, ya. Jadi perbedaannya ada pembentukan yang seperti cerutu di sini. Terus ada teori protoplanet. Nah, bahwa tata surya terjadi akibat adanya pemampatan awan gas dan debu yang terdapat di ruang antar bintang. Partikel-partikel debu tertarik menuju pusat awan dan membentuk bola yang berputar. Terus lama-kelamaan bola berubah menjadi cakram, cakram terus berputar sehingga bagian tepi terlempar keluar dan membentuk menjadi planet-planet dan asteroid. Nah, kemudian ada teori bintang kembar. Nah, matahari adalah bintang kembar. Kemudian salah satu bintang tersebut meledak dan cahayanya mendingin dan membentuk planet-planet dan satelit yang ada sekarang. Oke, untuk teori jagat raya dan tata surya sekian.